ごめん。絶望する暇もなかったね。 Halo guys, Nemo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode 12 yang akan melanjutkan setelah Mikhail dan Sasa tidak berdaya lagi di hadapan Light. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Mikhail dan Sasa yang sudah tidak berdaya lagi dan kaget melihat orang-orang yang mengalahkan kesatria putih tunduk semua di hadapan Light. Terus di sini Ice meminta maaf kepada Light karena terlambat. Light membalas kalau mereka tidak telat, malahan mereka datang di waktu yang tepat. Lalu memperbolehkan semuanya untuk berdiri lagi. Lalu Light di sini mengatakan kalau langkah terakhirnya adalah memusnahkan Mikhail dan Sasa. Terus nanya kepada mereka apa yang akan dilakukan mereka. Sasa pun di sini hanya bisa terdiam ketakutan dan Mikhail panik. Terus Mikhail mengatakan kalau dia akan tunduk pada Light dan Mikhail mempunyai saran. Sasa yang melihat Mikhail seperti itu pun terkejut. Terus Mikhail di sini menyarankan Light untuk bergabung dengannya. Terus nanya apakah Light mau menguasai kerajaan elf dan dengan kekuatan Light sekarang bisa menguasai kerajaan elf dengan mudah. Dan Mikhail di sini mengaku kalau dirinya itu berbeda dengan Hardis sang pemimpin kesatria putih, yang dimana Mikhail mengaku lebih paham politik. Dan kalau Light mau bergabung dengannya dan menyerahkannya pada Mikhail, maka tahta kerajaan akan secepatnya jadi milik Light. Dan dengan begitu Light bebas melakukan apapun dengan para wanita ras elf. Light pun menatap dengan sinis lalu mengatakan kalau Light tidak pernah bilang itu yang diinginkannya. Karena keinginan Light cuma balas dendam dan mengetahui kebenaran. Dan karena itulah Light bertahan hidup selama 3 tahun terakhir. Mikhail pun tidak masalah lagi dengan Light yang ingin balas dendam kepada Sasa. Tapi Mikhail minta dibebaskan. Sasa pun sangat syok mendengarnya. Lalu Mikhail menjelaskan lagi kalau dia tidak berniat membunuh Light. Dan ini hanya perintah yang diberikan negara padanya. Jadi Mikhail tidak ada hubungannya. Sasa pun yang sok mengatakan apa yang Mikhail katakan, padahal mereka sudah tunangan dan bersumpah di masa depan. Mikhail pun menghina Sasa, menjijikan dan jangan menyentuhnya, dan jangan melibatkannya di permasalahan ini, dan nyuruh Sasa mati aja sendiri. Dan aslinya Mikhail ternyata tidak sudi bertunangan dengan orang biasa seperti Sasa. Lagi yang melihat perselisihan itu pun merasa tidak asing, karena persis sama ketika dia dikhianati di Abyss. Dan Light memang ingin Sasa merasakan hal ini, tapi Light sendiri tidak menyangka akan selancar ini. Lalu di sini Sasa merengek mengatakan Mikhail jahat sekali, padahal sebelumnya Mikhail mengatakan mencintainya, tapi Mikhail sekarang malah mengkhianatinya. Mikhail pun membalas kalau dia bohong, lalu menghina Sasa wanita pelayan tokoh menjijikan. Sasa pun cuma bisa menangis putus asa. Lalu Mikhail menawarkan diri untuk membunuh Sasa sebagai gantinya supaya Mikhail bisa dibebaskan. Light pun sekarang merasa sudah cukup. Lalu Light ngomong kepada Mikhail kalau tentang balas dendamnya 3 tahun yang lalu, Light tidak berniat menyentuh Mikhail. Mikhail yang dengarnya pun senang. Tapi ternyata Light akan menyerahkan keputusannya pada anak buahnya. Mikhail pun terkejut. Lalu Light pun selanjutnya menyerahkan Mikhail pada Ellie. Ellie pun paham dan Light bisa menyerahkan padanya. Lalu Ellie menghampiri Mikhail dan mengatakan berani-beraninya Mikhail bertingkah kurang ajar pada Light di depan mereka. Dan walaupun Mikhail bilang ini hanyalah perintah, tapi Mikhail sudah beberapa kali berniat ingin membunuh Light. Dan setelah itu Mikhail jangan berharap akan mati dengan mudah. Lalu Mikhail menjelaskan kalau sebelumnya dia tidak tahu kehebatan dari Light, tapi sekarang sudah tahu karena Mikhail sudah memahami bagaimana hebatnya kekuatan Light. Ellie pun dengan muka ceria membalas, apa iya? Mikhail sudah memahami kehebatan Light? Mikhail membalas benar sekali dan tidak bohong dengan muka panik. Terus Ellie membalas, tapi kalau sekedar mengerti saja masih belum cukup. Karena Mikhail tidak bisa memahami kehebatan Light sejauh itu. Dan karena itu Ellie akan mengukirnya langsung pada tubuh Mikhail. Dan Mikhail pun panik ketakutan. Lalu Mikhail pun kabur. Tapi Ellie menggunakan sihirnya mengeluarkan jurus Thornbinding. Dan tiba-tiba akar-akar hitam muncul menahan Mikhail sampai kesakitan. Terus Mikhail pun di sini merasa bisa merobek akar-akar itu kalau dia menahan rasa sakitnya.
Ellie pun membalas kalau itu percuma saja karena jurus Thornbindingnya itu kelas strategis. Dan meskipun jurus itu hanya bisa menahan satu orang, tapi mampu juga menahan sementara yang selevel dengan Ellie. Sementara level Mikhail yang sekarang itu tidak mungkin bisa lolos dari jurusnya. Mikhail pun terkejut kalau itu adalah mantra kelas strategis. Dan sekarang yang penting menurut Ellie, Mikhail tidak akan bisa kabur lagi. Dan Ellie akan mematahkan kedua kaki dan tangan Mikhail. Dan sekarang akan melihat isi otak Mikhail untuk membaca ingatannya. Dan saat itu terjadi, maka rasanya akan sangat menyakitkan. Ellie pun akan mulai, sementara Mikhail panik. Lalu Ellie pun akan memulai. Ellie pun di sini masih emosi karena Mikhail berani-beraninya melontarkan kata-kata kasar kepada Light. Lalu nyuruh Mikhail tobat dan biarkan tubuhnya merasakan sakit dari dosa yang telah Mikhail perbuat. Dan rasakanlah pedihnya siksa neraka. Mikhail pun kesakitan, badannya pun dibelit sangat kencang oleh akar-akar Ellie. Sasa yang melihat itu pun sangat terkejut. Terus Light mengatakan kepada Sasa, sekarang gilirannya. Sasa pun hanya terdiam, dan ketika melihat para kesatria putih lain yang sekarat, Sasa semakin ketakutan. Terus mengatakan kepada Light, apakah Light ingat saat masih baru bergabung dengan Gathering of Races, saat itu Light masih didiskriminasi oleh ras lain. Dan karena itu membuat Light sampai menangis sendirian. Dan saat itu Sasa datang menghiburnya. Light pun cuma terdiam. Terus Sasa mencoba membujuk lagi kalau dia pernah menghibur Light dan duduk di samping Light saat Light menangis. Lalu mengusap punggung Light dan mengusap air mata Light dengan sapu tangan. Dan Light pasti ingat kan? Sasa pun terus membujuk Light dengan kenangan-kenangan mereka dulu bersama. Seperti saat mengumpulkan kayu bakar bersama di hutan dan memberitahu Light cara memasak saat di camp. Dan Sasa juga adalah orang yang pertama yang datang menolong saat Light diejek. Sasa pun terus memohon dan katakan sesuatu. Light pun membenarkan kalau Sasa sudah banyak mengajarinya sesuatu. Sasa pun merasa senang. Lalu Light mengatakan, tapi semua tindakan Sasa itu tidak lebih hanya sebuah kebohongan saja. Dan aslinya Sasa memandang rendah manusia. Dan Sasa menunjukkan sifat aslinya dan mencoba membunuhnya. Sasa pun ketakutan lagi. Dan Light di sini masih bisa membayangkan saat anak panah Sasa menancap di pahanya Light. Sasa pun membalas kalau itu hanyalah perintah kerajaan dan bukan Sasa aja yang mendapatkan perintah itu. Tapi juga Drago dari Dragonute dan Diablo dari ras iblis juga sama. Dan Sasa saat itu tidak bisa mengatasi mereka sendirian karena mereka akan membunuhnya jika Sasa menentangnya. Dan karena itu Sasa merasa tidak bersalah. Lalu Sasa yang hilang harapan pun menggunakan cara menggoda Light dengan membuka baju. Lalu mengatakan kalau Light dulu menyukainya kan? Dan Sasa juga sangat menyukai Light. Dan Light sekarang bisa melakukan apapun yang Light mau pada tubuhnya. Dan Sasa akan melakukan semua yang Light mau. Tapi Sasa ingin diampuni. Lalu tiba-tiba Aoyuki datang nyuruh Sasa hentikan itu. Karena berani berbohong dan tidak mengakui dosanya yang dia perbuat pada tuannya. Dan menurut Aoyuki ini sebuah penghinaan karena dengan entengnya mengungkapkan cinta palsu dengan memberikan tubuhnya. Aoyuki pun sangat marah dan akan membunuh Sasa dan menyiksanya hidup-hidup menggunakan pemulihan dan regenerasi sampai Sasa menyesal telah dilahirkan. Lalu Light memanggil Aoyuki dan nanya kapan Light mengizinkannya menyentuh Sasa. Aoyuki pun langsung terkejut lalu diam dan paham. Terus Light mengatakan dengan senyum kepada Sasa kalau Light tidak akan membunuhnya. Sasa pun senang, tapi ternyata Light akan membuat Sasa seperti Garu yang sudah Light tangkap. Dan Light akan memutuskan memusnahkan ras lain selain manusia. Dan sementara memikirkan itu, Light akan memberikan Sasa rasa sakit yang abadi tanpa membuat Sasa mati. Dan itu akan dilakukan di kegelapan kedalaman abis yang penuh dengan cinta alias penderitaan. Dan Sasa tidak akan mati meskipun menderita rasa sakit yang teramat sangat menyakitkan. Dan bahkan kalau Sasa berharap untuk mati sekalipun, Sasa tidak akan bisa mati. Lalu Light pun memerintahkan Merah untuk membawa Sasa ke ruangan bawah tanah abis. Dan tidak perlu menahan diri untuk membuat Sasa merasa jijik.
Terus urus juga para kesatria putih yang sekarat. Merah pun paham dan serahkan aja padanya. Lalu Merah pun mulai melahap Sasa. Tapi di sini Light tiba-tiba keinget sesuatu dan nyuruh Merah tunggu sebentar. Lalu Light mengeluarkan anak panah lalu melemparkannya ke paha Sasa. Sama seperti Light dulu yang pahanya dipanah oleh Sasa. Sasa pun di sini terkapar kesakitan. Dan Light di sini sudah merasa membalikan luka yang Sasa berikan 3 tahun lalu dan nyuruh Merah lanjutkan. Merah pun di sini melanjutkan, sementara Sasa di sini menangis ketakutan dan terus memohon ampun pada Light dan rela melakukan apapun untuk Light. Dan Sasa di sini hanya ingin bahagia dengan melihat orang tua dan saudara perempuannya. Light pun membalas dengan cara menipu dan membunuhku kan? Sasa pun di sini terdiam dan menyesali perbuatannya dulu dan merasa seharusnya dulu Sasa memikirkan cara lain. Sasa pun di sini terus dilahap Merah, tapi Sasa masih mencoba berusaha meminta maaf karena mencoba membunuh Light. Sasa pun terlihat sangat menderita dan terus meminta tolong, tapi tidak Light tanggapi. Dan Light pun di sini mengucapkan selamat tinggal Sasa. Lalu di sini Light yang sudah melepas segel pertama Shinshogunir sadar kalau segini aja masih terlalu kuat untuk sekedar uji coba pertempuran. Dan di sini rencana balas dendam kepada Sasa pun telah berhasil diselesaikan. Dan Light sekarang ingin mengkorek informasi orang yang telah mereka tangkap. Dan Light pun mengajak semuanya untuk kembali ke Abyss. Light pun nanya apakah semuanya sudah siap. Dan ketika semuanya sudah siap, Light pun menteleportasi semuanya ke Abyss. Lalu Shin pun beralih ke beberapa hari kemudian. Terlihat Light sedang berdiskusi dengan Ellie. Di sini Ellie sedang memberikan catatan informasi yang dia dapatkan dari ingatan para kesatria putih. Dan di sini Light memang tidak meragukan Ellie, tapi informasi ini sulit Light percaya. Ellie pun menjelaskan kalau dia sendiri juga ragu. Tapi Ellie menggali informasi ini dari ingatan para anggota kesatria putih dengan menggunakan sihirnya. Apalagi dari ingatan putra sang ratu alias pemimpin kesatria putih Hardy yang memiliki banyak sekali informasi yang berguna. Dan yang pertama dari ingatan Kaito, alasan kenapa setiap negara waspada terhadap Master, yang ternyata adanya kemungkinan dunia bisa hancur kalau keberadaan Master dibiarkan. Dan segitu aja informasi penting dari ingatan Kaito. Lalu selanjutnya ingatan dari Hardy, yang dimana jika Master ini dibiarkan tanpa pengawasan, peradaban akan berkembang pesat. Dan jika melebihi tingkat perkembangan tertentu, maka dunia akan hancur. Untuk menghindari itu, mereka harus mengamankan dan mengisolasi Master dan memperlakukannya layaknya seorang putri. Dan tujuannya agar meminimalisir sang Master pada dunia luar. Dan segitu aja informasi dari Hardy. Lalu Ellie mengatakan kalau informasi itu bukan bualan saja, karena ada banyak reruntuhan di peradaban masa lalu yang maju di dunia ini, yang membuktikan peradaban itu pernah ada di masa lalu dan hancur. Tapi kalau menurut Ellie, pernyataan seluruh peradaban dunia hancur itu berlebihan. Dan menurut Ellie, peradaban musnah itu akibat sesuatu yang dibawa oleh Master. Lalu di sini informasi dari ingatan Hardy mengatakan kalau Master adalah sosok yang mampu mempercepat perkembangan peradaban. Light pun nanya, artinya Master tidak menghancurkan dunia secara langsung kan? Ellie pun membenarkan, dan sejauh yang Ellie tahu sang Master ini memiliki pengetahuan, keterampilan, pertempuran, sihir senjata, dan kekuatan gift yang kuat. Dan karena itulah yang mempercepat peradaban. Light pun berpikir, kalau Master mempercepat peradaban negara dan dunia akan hancur, dan karena itu kandidat Master akan dihancurkan juga. Dan bagi negara yang tidak mencari perkembangan peradaban, keberadaan Master itu tidak diperlukan. Light pun sekarang paham kenapa dia diselidiki sebagai kandidat Master. Dan Light pun di sini dibunuh karena bukan Master, sekaligus untuk jaga-jaga. Dan Light tahu itu terlihat benar di mata hukum. Tapi yang membuat Light bingung kenapa negara musnah ketika peradabannya dipercepat. Dan Light di sini tidak tahu alasannya. Dan menurut Light akan lebih berbahaya jika kandidat Master dihapuskan. Ellie pun setuju.
Karena kalau master yang sebenarnya mengetahui rencana itu, maka si master akan marah dan menganggap yang ingin memusnahkannya sebagai musuh. Dan setelah itu mereka akan dihancurkan si master. Dan menurut Ellie lebih baik membiarkan si master hidup daripada mengambil resiko seperti itu. Mike pun setuju dengan Ellie. Karena kalau begitu yang memburunya malah memiliki kerugian yang lebih banyak. Dan artinya kalau yang mencari master mengambil resiko itu ada saat dimana kandidat master harus dibunuh. Dan begitulah yang bisa Like simpulkan. Ellie membalas mungkin memang begitu. Dan Ellie juga memikirkan jika ada informasi yang bahkan ras elf seperti Hardy tidak tahu. Like pun membalas tapi informasi ini sudah semua dari ingatan para kesatria putih. Ellie pun nanya apakah Like ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Like pun menyerahkan selanjutnya pada Ellie. Ellie paham dan dia pun senang. Dan Ellie akan memanfaatkan serangan musuh di menara raksasa untuk menghancurkan kerajaan elf. Lalu Shin pun beralih ke kerajaan elf. Di sini kerajaan sedang membahas informasi para anggota kesatria putih yang menuju menara raksasa yang masih belum diketahui. Dan kalau melihat dari contoh di masa lalu, kemungkinan para kesatria putih telah dimusnahkan. Sang ratu yang mendengarnya pun langsung terkejut. Si Perdana Menteri pun sama kagetnya. Dan menurutnya tidak mungkin terjadi karena para kesatria putih adalah pasukan terkuat di kerajaan elf. Jadi tidak mungkin dimusnahkan secepat itu. Terus elf yang menjelaskan tadi membalas, kalau strategi jangka pendek yang menentukan para kesatria putih tidak memilih mundur setelah sekian lama setelah misi dilakukan, maka kemungkinan itu sangat tinggi. Sang ratu yang masih kaget pun mengatakan tidak mungkin karena anaknya Hardy yang terkuat dan tidak akan kalah dari makhluk apapun. Dalam hati Perdana Menteri setuju dengan sang ratu karena Hardy memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah Mikhail juga membawa 2 item kelas fantasi yang dimana pasukan seperti itu bahkan mampu menghancurkan negara, tapi mereka malah dimusnahkan. Dan keberadaan musuh misterius yang memiliki kekuatan sekuat itu berada di dekat ibu kota kerajaan elf. Dan si Perdana Menteri pun sadar sekarang bukan waktunya mengincar kekuasaan karena negeri ini sedang diambang kehancuran. Lalu para petinggi elf lain pun ribut untuk mencari bantuan dari negara lain, tapi sebagian ada yang tidak setuju. Dan semuanya pun berdiskusi dengan ribut dengan sarannya masing-masing. Lalu tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan itu dan mengatakan tidak ada ampun dari musuh karena ternyata naga sedang berdatangan ke sana, yang dimana gerombolan naga yang berdatangan ke sana jumlahnya lebih dari 100 dan termasuk naga merah di menara besar. Para warga yang melihatnya pun panik dan juga melihat seseorang yang menunggangi naga, dan jelas itu adalah Ellie. Di sini Ellie akan memberikan pelajaran pada orang-orang yang telah menyerang menara raksasanya dan meminta pertanggungjawaban atas itu semua. Dan kalau tidak, Ellie akan menghancurkan kerajaan elf menjadi abu. Dan perkataan Ellie itu langsung terdengar di kepala para petinggi kerajaan elf karena menggunakan sihir. Dan Ellie di sini akan membuktikan kalau dia mampu membuat kerajaan elf menjadi abu dengan naga-naganya. Lalu Ellie pun melakukan pembuktian itu dengan menyerang bagian sekitar kerajaan elf menggunakan naga-naganya. Dan setelah melakukan pembuktian itu, Ellie akan mendarat di taman istana sekarang. Dan orang yang akan bertanggung jawab harus muncul dalam 3 menit. Dan kalau tidak, Ellie akan meledakkan kerajaan seperti tadi. Ratu dan Perdana Menteri pun sangat terkejut. Para petinggi kerajaan elf pun di sini masih berdebat apa yang harus mereka lakukan dulu. Sementara Ellie di sini yang sudah sampai, dia berhasil menerobos pertahanan anti sihir dan menurutnya terlalu rendah. Sementara para prajurit kerajaan malah pada ribut. Terus Ellie di sini tidak menyangka kalau rencananya bisa berjalan sejauh ini dan tidak terduga. Dan ketika menunggu itu sesuai yang Ellie perintahkan, dalam 3 menit para penanggung jawab kerajaan elf muncul. Lalu sang ratu mengatakan bahwa Ellie tidak sopan datang ke sini dengan gerombolan naga dan nyuruh Ellie pergi sekarang. Ellie pun membalas hal bodoh apa yang si ratu katakan. Karena menurut Ellie orang yang mengaku kesatria dari kerajaan elf telah datang dan berbuat onar di menaranya. Dan menurut Ellie merekalah yang duluan tidak sopan.
Sang ratu pun kaget mengetahui Ellie pemilik menara raksasa itu. Lalu nanya siapa Ellie sebenarnya. Ellie pun baru ngeh dia pemilik menaranya. Lalu Ellie pun nyuruh panggil aja penyihir menara raksasa. Si ratu pun nanya di mana Hardy dan apa yang terjadi dengan para kesatria yang lain. Ellie pun membalas kalau mereka diberi hukuman dieksekusi atas pembantaian manusia. Ratu pun emosi. Terus Ellie di sini penasaran kenapa si ratu memerintahkan para pencuri ke menara raksasanya. Dan itu yang ingin Ellie tanyakan. Ratu membalas kalau mereka bukan pencuri, tapi menara Ellie tiba-tiba muncul di dekat ibu kota. Dan kalau ada naga yang menghuninya, menurut sang ratu sudah sewajarnya untuk segera menanganinya. Ellie pun meledek, yang benar, apakah bukan untuk mencuri harta karun dan hasil penelitiannya? Dan untuk mengetahui itu, Ellie hanya perlu melihat isi kepala si ratu. Si ratu pun keheranan apa yang Ellie katakan. Ellie pun mendekat dan si ratu pun panik. Para penjaga pun ikutan panik dan tidak akan membiarkan Ellie mendekati sang ratu dan akan membunuhnya. Si Perdana Menteri pun nyuruh tunggu dulu, tapi telat. Para penjaga yang nekat menyerang itu seketika mati oleh jurus pohon pengorbanan Ellie, termasuk si Perdana Menteri juga. Dan terlihat di sini jiwanya seperti diserap pohon itu. Sang ratu pun kaget. Lalu jiwa-jiwa orang tadi pun menyatu dengan pohon dan berubah jadi sosok monster pohon. Dan monster ini mendapatkan nutrisi dan tumbuh dari darah dan daging. Dan pohon berwajah ini akan terus tumbuh dan akan menyerang musuh jika musuh mendekat. Dan ini adalah sihir kelas strategis. Dan sekarang Ellie akan menghampiri si ratu. Tapi si ratu panik dan kabur. Ellie pun mengatakan kalau si ratu kabur dia tidak akan bisa melihat ingatannya. Lalu Ellie mengeluarkan jurus Thornbinding, jurus yang sama yang menangkap Mikael. Lalu Ellie pun akan mulai mengkorek informasi dari si ratu. Tapi si ratu berisik. Ellie pun mengeluarkan jurus Silent supaya bisa tenang dengan membaca ingatan si ratu. Dan setelah itu Ellie paham dan ternyata kata-kata sebelumnya memang benar. Tapi membaca ingatan ratu membuat Ellie tidak nyaman. Lalu Ellie menjelaskan kalau dia manusia yang sedang mempelajari sihir jauh di bawah tanah. Dan sebagai manusia, Ellie sangat marah atas perlakuan kasar mereka pada manusia di dunia ini. Dan karena itu Ellie tidak mau ada budak manusia lagi di kerajaan ini. Dan semua manusia yang kerajaan elf miliki saat ini, Ellie lah yang akan mengurus semuanya. Dan Ellie akan mengirimkan seseorang untuk menjemputnya. Jadi si ratu harus pastikan menyerahkannya. Dan kalau si ratu menentang dan ada ras lain yang menghalangi, maka tanpa pandang usia maupun jenis kelamin, Ellie akan membunuhnya. Dan membuat sebagiannya menjadi makanan naga-naga Ellie. Dan saat ini juga Ellie mendeklarasikan kemerdekaan mutlak untuk manusia. Dan si ratu beserta yang lainnya pun hanya terdiam. Dan Ellie pun pergi. Dan alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 12 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.